eh, Gimana? aku prolog bahwa saham itu sudah IHSG itu sudah 4 hari minus dan baru hari ini plus nih. Nah, padahal Lumayan ya. regionalnya minus, giliran kita malah plus nih. Nah, menurut Judi gimana nih Yud? View-nya IHSG ini? Karena market kan View IHSG juga, ya? marketnya kan cenderung sepi, terus Mm-mm. turun terus ya. Nah, mungkin Yudi bisa kasih view mengenai cat IHSG ini. Bentar, cat IHSG. Oke. Ya, Kelihatan nggak ya? kelihatan Yud. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, memang kalau kita lihat di bulan dari bulan November ya, November sampai kemarin itu di bulan Januari ini kan indeksnya kita itu udah rally ya dari 6.650 sampai high tertingginya itu 7.403. Nah, buat bulan ini sebenarnya kalau kita lihat di mana kita lihat bahwa IHSG itu minggu kemarin udah bikin lower high lagi ya. Dan kemarin ini dia udah bikin lower low lagi dibandingin candle kemarin. Sehingga sebenarnya buat potensi koreksi IHSG ini masih cukup besar hingga ke target 7.115. Nah, kalau misalkan kita lihat secara statistik gitu ya, beberapa tahun ke belakang memang bulan Februari sama bulan Maret itu cukup sering terjadi koreksi di IHSG. Jadi kalau posisi kayak sekarang, ya sebenarnya minornya itu cenderung koreksi, tapi overall gedenya lebih ke sideways ya sebenarnya patternnya. Jadi mungkin teman-teman boleh cukup hati-hati juga ya, maksudnya dengan kondisi market yang kita lihat seperti itu, maka maka teman-teman boleh hati-hati ketika teman-teman trading. Pastiin teman-teman tuh trading dengan punya trading plan yang jelas. Ya. Ketika plannya tidak berhasil, teman-teman boleh langsung out dibandingkan teman-teman berharap dan hold saham tertentu gitu ya. Pada akhirnya turun banyak sampai pada akhir nggak bisa keluar gitu ya. Mm-mm. Kurang lebih seperti itu sih, Bu Reni. Iya. Jadi apa namanya, untuk view IHSG-nya sendiri itu masih di bulan Maret, Februari Maret ini masih cenderung sepi ya. Mungkin karena Yes, juga setelah bulan Maret ini selesai keluar laporan keuangan juga ya, atau itu ya, atau kita juga nggak akan ada masuk sentimen bulan sih puasa biasanya kan? bulan-bulan ini. Iya, Udah habis nggak mau, sentimennya. mau ini kan, mau puasa juga kan. Biasanya Puasa kalau lagi puasa, April ya, iya, April puasanya Lebaran. tanggal 11 Maret kok. Awal ya minggu Oh, kedua, oh. minggu kedua Maret itu. Biasanya secara historis puasa sepi ya gitu ya. Lumayan, lumayan drop sih, Iya. Heeh, heeh, heeh. Nah, lumayan drop. padahal kalau misalnya dilihat dari sentimen sebetulnya kan presidennya sudah jelas ya, paslon nomor Ya, 2 ya udah jelas ya. Tapi ya udah euforianya cuman mendominasi lah. cuman pas besoknya tok, terus habis ini loyo lagi. Oh iya, ya bener-bener besoknya cuman PP ya, ARA, Heeh, bukan oh, berbau-bau sama IKN. iya, terus Tapi yang susu ultra sisanya kayak gitu. ya sama finance sih. Finance Heeh. kan Iya, iya banking benar. tuh butuh kepastian ya. Maksudnya kita tuh negaranya kira-kira setahun ke depan kemana. Makanya Hmm. ketika udah kelihatan nih paslon, bukan paslon lah, udah fix lah ya, nomor Heeh, dua heeh. menang, maka banking rally lumayan ya marketnya Iya. gitu. Nah, tapi setelah setelah selesai itu semua, terus mereka kan juga mengumumkan ya mau bagi dividen ya, kayak BRI Ya, bagi dividennya 235, BNI 235 betul. 280, kan Iya. lumayan-lumayan. Tapi malah turun nih, malah Astra malah, sorry, asingnya malah net sell nih Yud. Mungkin Betul. bisa di-spill untuk BRI sama atau apa ya, yang sudah keluar laporan keuangannya itu BNI masih menarik Oh nggak, atau iya. BCA Hmm. gitu. Yang Sebenarnya kalau kita lihat secara mm-mm. asing ya, BRI ini per tanggal kemarin itu satu mingguan aja udah keluar 300 miliar ya. BCA udah 425 miliar, BMRI udah 150 miliar sebenarnya. Terus kalau kita lihat secara teknikal sebenarnya, di mana memang posisi dari apa namanya finance ini udah cukup naik tinggi ya dan udah all time high sebenarnya termasuknya. Nah memang seperti contoh BBRI ini dia sekarang sedang bergerak dalam range consolidation ya teman-teman ya. Di mana high dia tuh 6375 dan support terdekatnya itu di angka 6050. Jadi buat posisi sekarang sebenarnya teman-teman pastiin aja 6050-nya itu nggak jebol karena dia menjadi support yang krusial buat Bank BRI. Kalau sampai
6.050 ini jebol, kemungkinan dia bisa bikin island gap di atas, sehingga dia akan terkoreksi turun menuju target 5.775 bahkan sampai 5.400 tuh buat apa namanya BBRI. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat Bank Mandiri itu juga sebenarnya punya pola yang mirip-mirip ya. Arah satu sektoral, di mana kemarin Bank Mandiri ini dia punya high itu di 7.400-an ya. Dan sekarang juga udah mulai bergerak melemah, dia bikin lower high. Tinggal pertanyaannya, apakah terkonfirmasi nggak dia bikin lower low? Kalau dia menembus area 6.950, maka short trendnya dari Bank Mandiri ini dia akan correction ya, menuju targetnya itu di area 6675 sampai area 6.250. Catatannya kalau Bank Mandiri ini bisa turun di bawah 6.950. Selama dia masih bisa bertahan di atas 6.950, memang dia akan consolidation dulu, entah dia bikin double top, entah triple top. Tapi ya teman-teman boleh jadi notes penting ya, di 6.950 itu menjadi key point penting ya untuk pergerakan Bank Mandiri ke depan. Lalu selanjutnya buat BCA aja yuk. BBCA ya. Mm-mm. BBCA, coba sebentar. BBCA. Nah, kalau lihat BBCA sendiri ini sebenarnya udah ada pola rising wedge ya, di mana biasanya pola-pola rising wedge ini menandakan akan adanya terjadi pelemahan tren gitu ya, di mana resistannya ada di area 10.025 dan support terdekatnya itu ada di range area 9.750. Nah, kalau misalkan 9.750-nya ini sampai kejebol, maka potensi koreksinya ini kembali turun ke area 9.300 untuk pelemahan sementara dari saham-saham dari finance sector ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari kesimpulan yang tadi disampaikan Yudi bahwa ada titik-titik yang harus diperhatikan ya untuk Bank Betul, Mandiri. betul, betul. Bank Mandiri sendiri ada di 6950, BRI-nya di 6050, BCA-nya di 9750. Nah, KP Friend itu di menu kita di Valburi itu ada menu limit if touch. Jadi kalau misalnya KP Friend itu ditinggal kerja atau ditinggal ini bisa pasang stop lossnya di situ ya, gitu ya. Oh ya, sebelumnya kita disclaimer on dulu bahwa semua perbincangan pada Yes, siang yes. hari ini hanya merupakan diskusi dan segala risiko menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Oke. Nah, nih Yud, satu hal yang bikin Ya, kita marketnya sepi itu salah satunya kelihatannya apa coba? Kripto ini. Kelihatannya koin iya per kalau koin di ini ya, udah nggak ada sentimen, kalau, kelihatannya ya ya bisa bisa mengerti lah, uang kan mencari yang menguntungkan ya. Nah, apa sih kenapa betul. sih uang-uang kebanyakan pada lari ke kripto itu, Yudi? Oke, sebenarnya dua sentimen gede yang teman-teman bisa lihat waktu kita ngomongin cryptocurrency, terutama Bitcoin ya. Kita bisa lihat bahwa tahun ini The Fed akan menurunkan suku bunga gitu ya. Jadi flow uang pasti akan keluar dari aset yang tidak terlalu beresiko masuk ke risk asset gitu ya. Contohnya seperti cryptocurrency dan pasar modal sebenarnya. Tapi kalau pasar modal sendiri seperti kita lihat ya, sebenarnya di bursa Amerika itu udah naik gila-gilaan, Nvidia juga udah all time high lumayan gitu ya harga pergerakannya, lalu Bitcoin juga udah balik ke harga tertinggi di 69.000, di mana memang di 14 April mendatang juga itu adalah salah satu momen penting dari Bitcoin, yaitu halving. Di mana biasanya kalau udah halving setahun ke depan itu eh, pasti akan menjadi rally market dari cryptocurrency, baik itu di Bitcoinnya ataupun altcoinnya. Gitu. Jadi memang kalau kita lihat secara growth investor sendiri juga dari pasar modal dan dari pasar kripto, growth dari pasar kripto ini investornya bertumbuh sangat luar biasa. Iya. Jadi nggak heran sebenarnya secara flow uang sendiri, nggak heran kalau misalkan banyak uang yang lari ke crypto market. Jadi ya kita to be fair aja kita ngomong apa adanya, memang market cryptocurrency ini jauh lebih menarik perhatian dari banyak investor. Kenapa? Karena secara likuiditas itu satu ada gitu ya. Kalau kita lihat secara transaksi IHSG misalnya kemarin kita transaksi IHSG aja cuma 7 triliun sehari ya, rata-rata mungkin 10 triliun. Nah, kalau kita lihat di pasar sebelah, itu kasar katanya shitcoin-nya aja, seperti koin meme ya, itu satu hari itu 50 triliun. Jadi, sangat-sangat jauh dari skala likuiditas yang terjadi dengan transaksi yang ada. Jadi, memang IHSG sendiri
itu sedang sangat kesulitan likuiditas sih sebenarnya sekarang. Makanya untuk trading sendiri nggak heran kalau misalkan pasarnya itu choppy ya, cukup volatile-nya ranging sideways. Kalau kita nggak cepat TP sebentar turun balik modal rugi. Terus kalau kita kejar terlalu tinggi pada akhirnya nyangkut di atas. Karena memang pasarnya sedang ada di posisi sideways. Terlihat dari IHSG sendiri pun sedang sideways. Jadi kalau misalkan teman-teman trading di IHSG masih bisa cuan nggak? Masih bisa. Cuman memang nggak bisa dalam range besar yang dalam profit yang gila-gilaan itu sangat sulit buat posisi sekarang. Jadi yang bisa teman-teman lakukan posisi sekarang adalah trading dengan range-range kecil. Beli dekat-dekat support, belok, langsung teman-teman hajar, naik dekat resisten, teman-teman jual. Kuncinya untuk market kondisi IHSG seperti sekarang mungkin lebih ke sana ya, gitu. Karena ini ya, karena memang kekurangan likuiditas ya. Ibarat sungai itu nggak ada Betul, kurang airnya. likuiditas. Betul, nggak ada Jadi air ya. Kalau kalau kita lihat misalnya, market COVID gitu ya, iya, nah, kalau jadi kita lihat kalau market COVID kan kemarin sampai 20 sampai 25 triliun ya per day. iya, Sekarang kita cuma 7 triliun, ya, itu tujuh betul. seperempat seperempat dari yang kemarin. Jadi gak heran sekali untuk saham-saham tuh mau rally kayak kemarin susah. Kenapa? Karena Iya, iya, satu, kalau saham ini mau naik secara gila-gilaan kan butuh flow baru ya. Tinggal pertanyaan sekarang kita belum punya flow baru gitu. iya, Jadi masih cukup kesulitan untuk kita mengharapkan bahwa saham ini naik 100%, 200%, even misalkan contoh ya, kita lihat bahwa sektor properti, kita lihat kemarin ada sentimen yang bagus bahwa PPN buat rumah di bawah 2 miliar itu dihapus. iya, Tapi sama sekali tidak merespon sektor properti. Meskipun harga sebenarnya murah, seperti Sumarekon itu mungkin di harga 500, 550 ya, daerah 550, 560, 530. Itu sebenarnya murah gitu, tapi nggak ada flow-nya, problemnya lebih di sana. Jadi kalau kita pada akhirnya mau melihat bahwa saham ini mau naik banyak atau misalkan alternatif market lain mau naik banyak, ya pada akhirnya harus ada flow uang masuk gitu. Harus ada inflow-nya. Kalau nggak ada inflow ya berat ya, susah untuk dia naik gitu. Jadi kalau misalkan kita trader selalu lihat bahwa musim mangga jual mangga, musim durian jual durian. Kita lihat flow-nya lagi kemana, kita ngikut ya, terlepas kita trading di pasar modal atau di alternatif market sebenarnya gitu. iya, iya, iya. Oh, iya, memang kuncinya Ya, di flow ya, nggak ada uang masuk, adanya betul. malah justru malah uang Keluar keluar. Asingnya juga kapan hari satu bulan masih net kemarin itu sell. kan udah mulai net buy, tapi satu minggu dua minggu ini Satu mulai net minggu sell lagi. terakhir net Iya, sell lagi ya, betul. iya. Apa mereka nunggu apa ini ya gitu ya untuk bisa masuk kembali? Satu-satunya harapan kelihatannya asing ini untuk bisa masuk lagi ke saham. Kalau berkaca ya sama keadaan market di 2024 sekarang ini, menurut aku mirip sama tahun di 2019 sebelum COVID. Jadi memang market itu lebih banyak sideways. Jadi ya kalau kondisi kayak gitu, apalagi di 2019 kita kena kasus saham Asabri ya, waktu itu aja lebih parah sebenarnya. Likuiditas Iya, iya, market iya. itu 7 sampai 9 triliun per Iya, iya. hari. Waktu kena kasusnya Asabri itu hilang sampai 4 triliun per hari, 4 sampai 5 triliun per hari itu. Di mana waktu itu yang cukup value-nya gede-gede kan ada Trada Maritim, lalu ada saham Sahamnya bencok apa semua itu namanya, kan. ya ya Iya betul. kan. Jadi itu BR. menyumbang likuiditas yang cukup Iya. gede sebenarnya. Iya. Nah, sewaktu dia udah nggak ada, ya kondisinya mirip kayak sekarang. Iya. Sangat-sangat tight sih likuiditasnya. Tapi in the long term, aku sih percaya bahwa investasi di pasar Indonesia itu masih sangat-sangat Iya. menarik. But in the long term ya, mungkin hari-hari sekarang, bulan-bulan ini masih cukup sulit. Nggak, ya menurut aku nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi teman-teman bisa belajar bagaimana caranya teman-teman mempertajam analisanya teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman bisa stay, bisa survive dan bertahan di keadaan market kayak sekarang, once dia bullish, itu teman-teman pasti dapat cuannya gila-gilaan. Kenapa? Karena teman-teman udah kelatih, teman-teman punya feeling, teman-teman tahu saham mana yang lagi rame, tahu flow-nya pindah kemana, itu akan sangat menguntungkan teman-teman. Selama teman-teman bertahan dalam keadaan market sekarang. Kuncinya mungkin untuk bertahan ya likuiditas teman-teman atau porsi aset allocation-nya teman-teman juga nggak perlu terlalu besar. Teman-teman yang penting tetap istilah kasar katanya latihan gitu ya. Teman-teman merasakan market, tetap tune in sama market supaya once dia mulai rally lagi, teman-teman tetap akan ada di market. Jangan sampai
ketika dia rally teman-teman nggak ada, udah di penghujung rally teman-teman baru masuk, ujung-ujungnya nyangkut lagi di cycle selanjutnya. Seperti itu. Bagus banget nih nasihatnya nih Yudi ya. Jadi untuk teman-teman ibarat kita itu mau berenang atau berenang, kita ini Ya, kakinya aja yang kecil apa jari-jarinya aja ya yang masukin ke air ya. Ini gimana ya? ya biar nggak Benar tenggelam. apa enggak ya? Jadi paling enggak tuh kita kalau misalnya itu kita bisa merasakan lah Betul, maksudnya alunan musiknya itu kemana. Kalau ini betul, sekarang alunan betul, musiknya lebih ke musik klasik ya yang betul, membosankan. Tapi kalau kita betul, tidak betul. tidak kita tinggalin terus kita nggak maksudnya terus saya ngerti maksudnya dalam arti saat ini memang saat susah jadi di mana banyak orang cut loss segala macam jadi terus akhirnya ninggalin gitu kan. Tapi nanti Betul, kalau misalnya eh, mereka balik lagi pas harganya pas tinggi lagi, nah nanti malah kecantol lagi. Nah takutnya seperti itu. Jadi mungkin betul, betul banget. sebaiknya size-nya dikurangin aja, cuman untuk Saya bisa sih kurangin aja. Betul, merasakan apa namanya bagaimana tuh ini kondisinya sekarang ini. Kalau misalnya satu kali, setuju. dua kali kita bisa ngikutin ya oke tambah dikit. Tapi kalau enggak ya udah dibiarin aja. Dan sebaiknya sih pakai uang adem ya Yud ya. Betul. Jangan pakai pinjol, jangan pakai pinjaman, jangan pakai KTA, Jangan pakai jangan pakai pinjam. kartu kredit, Iya ini jangan marketnya pakai memang margin lagi. juga sih. Iya iya Jangan pakai iya margin juga. iya. Ini benar-benar ujian sih. Jadi kalau misalnya zaman COVID itu semua orang kayaknya beli apa aja gampang ya, terus langsung bisa Yes. naik. Ini ujian apa ujian trader untuk selanjutnya gini. Kalau misalnya bisa bertahan Yes. di dalam setahun 2 tahun ini kamu lulus ujian, Betul. ya gitu ya. Setuju, setuju. Ya, market sideways memang membosankan sih, cuman jangan kebalik-balik Betul. ya. Jadi kalau misalnya sideways kan seperti ini ya, nanti pas pas belinya pas di atas, terus tahu-tahu besok turun, belinya pas di bawah, jualnya di atas gitu ya gitu ya. Kalau sideways harus belinya deket-deket Support. bawah waktu dia baru mau Iya. belok. Mm-mm. Itu eh, hal yang teman-teman bisa lakukan sih. Kalau Mm-mm. teman-teman paksain beli buy on break, boleh nggak? Nah, Ya dibilang boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Cuman mm-mm. harus mengerti bahwa resikonya buy on breakout ini ketika gagal, teman-teman harus langsung out. Kalau nggak out, teman-teman benar-benar beli di paling pucuk biasanya. Iya. Karena kan Gitu. kalau misalnya sekarang ini kita biasanya kan pakai ada tuh apa trader-trader yang buy on breakout. Nah, justru malah buy on breakout malah Winning pas pucuk. rate-nya pasti rendah. Ya, Winning rate iya di ini rate-nya buy masih on rendah breakout di makanya. market sekarang pasti rendah. Heeh. Kalau teman-teman mau winning rate-nya tinggi, harus beli waktu dia belokan dari support. Itu pasti winning rate-nya teman-teman 70-80% pasti nyampe. Ya, jadi sebaiknya beli pas support aja, sabarin. Betul. Nanti kalau pas naik jual separuh atau gimana gitu. Karena yang potensi yang breakout itu sedikit ya, Yud. Mungkin ada, tapi sedikit sedikit banget paling sehari dua Iya, hari besoknya koreksi lagi. Gitu ya, Yud ya. betul. Betul, betul. Makanya itu. Nggak Iya, panjang nafasnya market sekarang. iya. Yud, ini kita berbicara tentang komoditas ini. Kan misalnya Yes. kayak komoditas, misalnya kayak gold itu kan ini kan all time high ya. Dan juga Iya, kalau betul. lihat batu bara sendiri juga memang semua prediksi kan memang laporannya keuangannya turun, tapi ternyata better than expected gitu. Nah, terus Ya. juga batu bara ini sendiri kan juga harganya juga udah mulai naik gitu. Mm. Untuk beberapa seperti Adaro, PTBA, ITMG kan juga bagi dividen. Gimana Ya, view-nya Yud, untuk gold yang all time high dan juga batu bara begitu? untuk gold ya, dia kan udah masuk all time high ya, maka dia berpotensi untuk melanjutkan kembali rally ya, menuju target 2145 sampai 2236. Jadi kalau misalkan kita lihat harga emasnya ini rally sangat signifikan, maka pasti ada flow yang berpindah dari pasar lain masuk ke pasar emas nih. Jadi teman-teman juga harus perhatiin dengan naiknya sektor emas ini, ada nggak sih perusahaan-perusahaan yang memang diuntungkan di pasar modalnya kita. Jadi mungkin lebih konsep ke sana, seperti itu ya. Hmm. Terus selanjutnya apa namanya oil ya, oil Iya, oh ya. coba. Nah, kalau kita lihat si oil ya, ini kan kurang lebih sekarang udah harga 78-an ya. Dimana kalau kita lihat memang bottom terakhir itu range 72. Jadi kalau buat oil sendiri
mungkin dari Desember sampai sekarang di bulan Maret memang harganya lagi naik. Makanya nggak heran kalau misalkan teman-teman lihat di Shell gitu ya, kalau atau di PT Pertamina gitu ya, beberapa bulan terakhir ini tiap tanggal 1 tuh biasanya naik, terutama bensin yang tidak subsidi ya. Kalau bensin subsidi mungkin tetap harga, tapi yang bensin tidak subsidi itu dia per tanggal 1 biasanya ngikutin harga dari market itu sendiri. Nah, mungkin dengan kita melihat seperti ini, sektor mana yang diuntungin, salah satunya sahamnya ya seperti Medco Energy itu juga pergerakannya cukup menarik ya, mengikuti pergerakan dari harga oil sendiri. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang saham nikel, harga nikel ya turun cukup banyak ya, masih belum menarik sih kalau misalkan dari saham nikel ya, gitu. Terus Jadi kalau misalkan kalau misalkan batu bara sendiri kan dia Newcastle-nya udah sekitaran Maret itu 136 ya. 136 itu mungkin ya saham-saham seperti apa namanya PTBA, Adaro ya, kita lihat beberapa hari ke belakang itu juga sedang bergerak ya. Jadi ya kalau misalkan teman-teman mau trading di saham-saham yang seperti ini ya, pastiin aja teman-teman belinya punya plan gitu ya. Jangan sampai teman-teman nanti belinya di paling pucuk. Untuk support sekarang terdekat itu untuk PTBA itu ada di area 2730 teman-teman ya. Untuk targetnya dia itu kurang lebih ada di area 2800-an sampai area 2930 untuk PTBA teman-teman. Lalu ada Adaro juga. Adaro ini basically juga lagi bergerak di dalam range sideways-nya teman-teman ya. Kalau dia bisa break daripada dia punya range sideways-nya ini, kemungkinan besar dia bisa naik hingga area 2900-an ya, dekat-dekat balik ke high dia. Tapi catatannya kalau misalkan harga sekarang ini 2660 ya, ini mepet banget sama resisten sebelumnya itu 2650. Kalau dia turun di bawah 2600, sebaiknya boleh out dulu daripada posisi. Kenapa? Karena takutnya dia balik lagi ke dalam ranging yang ada di area bawahnya. Tapi kalau misalnya dia tetap bisa bertahan di atas range 2650, kemungkinan besar dia masih akan naik untuk sementara waktu di short term-nya. Kurang lebih seperti itu. Terus mungkin yang underdog gitu ya, yang terkait ada energinya, mungkin teman-teman bisa perhatiin salah satunya Toba sih. Ini juga cukup menarik dan harga juga masih cukup di bawah. Dia posisi kemarin udah menembus dia punya support ya di resisten 284 ya, dimana sekarang menjadi support baru ya, area 284 ini dengan potensi kenaikan masih membuka peluang hingga area 326 sih, kurang lebih seperti itu ya buat batu bara sih. Oke. Berarti dari sektor komoditas tuh yang menarik masih batu bara masih oke ya Yud ya. Oil juga Ya lumayan trading trading aja ya. cepat ngikutin momentum sih masih oke sih. Oke. Terus juga untuk goldnya sendiri kan juga, apa gold itu mengikuti kripto juga ya Yud? Ya kalau kripto kan emas digital ya kita sebutnya. Jadi Oh, nggak heran kalau emasnya naik, ya emas digitalnya juga naik sih. Dan emas oh, digitalnya tapi belum all time high ya, masih kejedot di 69.000. Habis itu sekarang lagi turun, kemarin koreksi sampai 58, 59 ya, koreksinya lumayan juga. oh, jadi emas tuh ada emas digital juga. Ya kita kan anggapnya kalau di cryptocurrency kan Bitcoin itu sebagai emas Oh, oke. digitalnya kan, karena kan Lindung nilai. supply-nya terbatas. Gitu kan, dianggap berharga kayak emas tuh, kenapa? Karena supply-nya terbatas. Jadi orang berebutan kan. Makanya harganya makin lama makin naik, sama kayak emas konvensional aja sebenarnya. Jadi gini ya, kalau orang tua kita dulu kalau simpennya pakai emas yang benar-benar langka Batangan, emas. betul, Kalau emas orang zaman batangan, sekarang yakin sih nyimpennya pakai koin, emas digital, betul. emas digital. Cuman, Oh, cuman, cuman memang buat yang generasi baby boomers gitu-gitu, mereka biasanya nggak berani ke sini. Kenapa? Karena memang secara kasar katanya nggak ada iya underlying asetnya ya. benar. Kalau misalkan orang zaman dulu invest emas, ya batangan emasnya mereka pegang gitu. Kalau invest di tanah, tanahnya mereka pegang. Lah Iya kalau di benar. sini apa yang dipegang? Iya. Nggak ada barangnya gitu, nggak kelihatan. Jadi memang buat sebagian orang itu
nggak berani ke cryptocurrency. Kenapa? Karena ya nggak ada underlying aset Iya, iya. gitu, based on project, based on trust gitu ya, dan perdagangan yang supply demand yang sedang terjadi aja gitu. Iya, Jadi kalau iya. misalkan memang kalau teman-teman nggak seyakin itu, ya teman-teman bagi aja aset allocation dari portofolio misalkan maksimum 10%. Kalau misalkan amit-amit scam gitu ya, ya nothing tulus gitu. Tapi sekalinya dia naik kan kenaikan cukup luar biasa gitu ya. Iya, iya. Iya, iya. Kan memang zaman sekarang ini ya lebih berkembang. Kalau kayak aku nggak bisa Betul. ngerti itu. Maksudnya yang apa namanya eh, kayak kripto itu kan kalau kita kan misalnya saham itu kan ada yang melindungi OJK atau paling enggak kalau misalnya ada apa-apa ya bisa cari Cik Leni di Valburi gitu ya. Tapi kalau ini Benar. lindunginya di mana? Iya, bingung sih Ya ya. Betul. agak-agak ya gitulah. Tapi mungkin harus ya ada tekniknya mungkin harus cepat untuk di tradingin aja kali ya. Ya, gitu ya. Satu buat trading, kedua sama asset allocation sih harus Oh, dibagi ya porsinya. Tadi aku udah sempat mention di depan, mungkin ya kalau teman-teman nggak yakin, ya teman-teman mau ke risk aset yang anggap kata kasar katanya, ya saya ini nggak ada underlying aset, ya udah siap hilang 10% dari budget, ya oke-oke aja. Atau mhm. dibandingin teman-teman meresikokan semua dan Jangan amit-amit semua. misalkan kayak kayak FTX dan Luna kejadian di cycle sebelumnya, ya jadi debu sih betul. Iya, iya. Yang penting tuh semua teman-teman itu harus alokasi ya. Jadi kalau Betul, misalnya ada dalam hal terpaksa dalam apapun. hal apapun, dalam hal apapun. Betul, Heeh. betul. Jadi harus prepare the worst-nya. Kalau misalnya sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita tuh tetap masih bisa makan, masih bisa nyekolahin Betul, anak segala macam gitu ya. betul. Kayak Eh, misalkan teman-teman, misalkan di investasi di pasar saham, misalkan kondisi market sekarang nggak oke, teman-teman bisa switching sebenarnya. Bisa switching sebagian ke obligasi, teman-teman beli buatin dapat fix kuponnya kan, dapat kupon tiap bulan berapa persen misalkan. Ya atau misalkan ya teman-teman memang mau investasi di saham-saham yang dividennya cukup besar, misalkan kayak BJTM, BJBR yang relatif harga pun nggak kemana-mana gitu ya. Itu boleh-boleh aja. Balik lagi ke strategi yang teman-teman akan gunakan. Tapi kalau misalkan teman-teman membagi aset gitu ya, diversifikasi aset dengan kondisi misalkan IHSG seperti sekarang dan nanti misalkan let's say kata ada opportunity waktu dia turun, ya teman-teman bisa gebuk masuk di harga murah lebih banyak dan dapat peluang naiknya lebih banyak. Itu lebih ke switching asset allocation sih sebenarnya teman-teman. iya, iya, betul, betul. Jadi teman-teman jadi bisa atur, maksudnya dari sekian banyak uang gitu, misalnya dibagi ke Oh, obligasi seperti kata Yudi, atau juga pergi ke bener saham-saham yang memberikan dividen yang lumayan besar gitu. Apalagi sekarang tuh kan nggak ada pajak ya Yud, jadi lumayan langsung dapat banyak gitu. betul. Nah, Selama diinvestasikan kembali ya, selama 3 diinvestasikan tahun. kembali. Iya, selama 3 tahun. Nah, ini bulan April ini kan juga bulan Maret, bulan April ini mulai ada pembagian dividen yang lumayan besar. Dan negeri sahamnya juga Yes. tidak kemana-mana. Jadi ya oke lah ya kalau misalnya itu. Tapi semua tergantung dari ini ya, maksudnya Goal pribadi masing-masing seperti masing-masing. apa. Heeh. Betul. Kalau misalnya pribadinya lebih kalem ya obligasi, kalau lebih medium ya Yes. itu apa namanya ke saham yang ada dividennya. Kayak saham yang ada dividennya tuh mungkin kita bisa memperumpamakan itu kita punya rumah, terus kita punya rumah dikontrakkan ya Yud ya. Sewain. Betul. Tapi kalau kita sewain rumah ya di Mm-mm. Indonesia, paling banter berapa persen sih? Iya, Rata-rata 2-3% tuh udah iya. bagus banget. Jadi kalau misalkan teman-teman punya rumah, disewain, itu nggak dapat apa-apa sih sebenarnya dibanding deposito Nah, aja masih tinggi iya. deposito. Mm-mm. Belum harus ngurus perbaikan, belum harus ngurus rusak rumah habis disewa. Iya, benar. Sebenarnya agak agak berat ya kalau misalkan teman-teman pengen dapat return investmentnya dari sewa rumah gitu agak berat sih sebenarnya mendingan saham ya high dividen Mm-mm. aja lebih nggak pusing nggak usah Iya. diurus nggak usah ngurusin bocor nggak usah Kalau ngecat kalau nggak jual usah juga langsung pipa tinggal bid mampet aja dikasih betul dan liquid itu liquid. kunci penting Heeh. liquid kalau Heeh. rumah kita mau jual cepet BU mungkin Heeh. bisa 30-40% turun harganya dibandingin pasaran Heeh. dan sekarang kalau misalnya teman-teman perhatiin banyak banget rumah yang mau dijual loh aku kemana-mana sekarang kayak ngeliatin Mm-mm. wah ini rumah banyak banget yang dijual ya Iya, iya. Gensi nggak suka beli rumah yang gede-gede lagi ya, mungkin lebih suka yang betul kecil, yang yang kecil praktis. sederhana nggak ribet Heeh, heeh. betul Jadi memang memang apa namanya?
satu hal Gaby Friend, bahwa saham itu kan nggak selamanya juga akan sepi terus seperti ini ya, Yud. Nanti ada satu Betul saat juga sekali. nggak akan rame gitu. Nah kalau Betul. misalnya nanti pas rame, nanti terus inget, dulu kemarin pas sepi aku kok nggak beli ya, waduh. Nah, harusnya kan kemarin itu eh, ada roh harga segini murah, terus dapat dividen, sekarang naik harga sahamnya. Wah, Yes. eman-eman. Nah, sukanya tuh saya dengar kalau itu seperti kayak gitu loh. Nah, ini mumpung dikasih kesempatan, diberikan kesempatan harga yang murah, terus juga dividen yang lumayan besar, mungkin dari teman-teman bisa perhatikan gitu, gitu ya, gitu ya. Itu Terus, PTBA gitu lumayan gede loh. Dividen kan iya, 1.000 ya, berapa PTBA sebulan. lumayan gede. Heeh. 1.100 lah. Kalau Iya. dia harga turun ya dekat 2.000 aja, teman-teman setahun merem 50%. Nggak Iya, pusing. nah, nanti kalau misalnya biasanya kalau terlalu gede dividennya kan ada dividen trap, jual aja pas kumnya atau beberapa hari sebelumnya itu udah lumayan naik ya gitu ya. Itu cari Mm-mm, capital gain boleh. Dan mm-mm. memanfaatkan yang dividen-dividen gede, teman-teman trading, Iya, ya boleh aja. Tapi iya, jual di cum debt, jangan di ex debt, pasti bonyok. Nggak nutup nanti. iya, iya, biasanya sama aja. Yud, ini apa namanya, untuk bergabung sama komunitasnya Yudi, Yudi punya komunitas ya, namanya Ada. komunitas Yudi Chen Komunitas ya, Yudicen, KYC, ya, ya, keren ya singkatnya. KYC Coba ya, bisa KYC. diceritakan singkat buat teman-teman di ini yang nonton, apa sih KYC itu? Itu Iya, jadi gimana itu? KYC ini, komunitas Yudicen ini buat teman-teman yang pengen dapat update market gitu ya, terutama buat kita trading bareng-bareng setiap hari. Kita setiap hari pasti ada menu-menu trading baru. Terlepas kalau ternyata hari itu jelek banget, mungkin nggak ada menu. Tapi relatif kita satu hari itu 1 sampai 2 ide trading plan tuh pasti kita ada di dalam grupnya kita. Nah, overall misalkan kalau misalnya teman-teman mau lihat data statistiknya, teman-teman tinggal buka aja di web di qycinvesting.com. Di sana kita ada data setahun terakhir ya, dari Januari 2023 sampai bulan Februari 2004. Winning rate kita rata-rata di atas 70% sampai 80%. Lalu kita punya apa namanya, return per month itu kurang lebih 5 sampai 10%. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ikutan trading, silakan join gitu dengan cara buka akun aja, baik itu silver ataupun gold. Kalau yang silver itu 10 juta, kalau yang gold itu 200 juta. Bedanya apa? Kalau yang silver itu one way, kalau silver juga itu agak delay gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen yang dapatnya real time, teman-teman silakan join di gold, itu dapat real time, dapat discussion, terus dapat beberapa research yang nggak ada di silver, seperti misalkan flow big money 5% ke atas seperti apa, tiap hari kita ada update. Lalu ada juga kopi darat gitu ya, spesialnya di Gold Member. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Untuk link teman-teman tinggal cek aja di bio aku, bisa klik di sana. Oke, Yud. Jadi apa namanya, setiap hari paling nggak ada speaknya, tapi ada itunya ya, Yud. Apa stop lossnya juga ya, Yud? Apa kan pakai Ada dong. Trading asik, plannya, betul. komplit ya. Trading plannya udah kita sediain. Jadi Heeh. kalau misalkan lihat, mungkin kalau bulan-bulannya sepi ya, mungkin 1 bulan itu kita cuma 30 kali trade. Tapi kalau bulannya agak lumayan rame, itu bisa sampai 60 sampai 80 kali trade 1 bulan. Gitu. Itu teman-teman bisa cek aja sih di website, itu datanya aku udah drop semua di website kita. Wih, sekarang sudah ada websitenya ya, Oh Yud. iya Apa dong. tuh website? Mantap. Oke, ya jadi dari teman-teman kalau misalnya mau gabung dengan komunitas KYC, komunitas Yudi Chen, bisa lihat ya di link bio-nya di Instagramnya Yudi ya. Betul, betul. Oke, terus Yud, Ya, kalau kita perhatikan ini yes. saham-saham yang ramai ini kan saham-saham yang aneh-aneh ini, kayak bangsanya seperti Ali, VKTR, Niche. Iya, Nah iya, ini iya, iya. gimana ini kalau nggak main itu, nggak trading itu, nggak ini ya apa namanya, eh, nggak bisa transaksi gitu. Tapi kalau trading nyangkut. Nah ini gimana nih, tip Ya, and triknya untuk menyikapi saham-saham yang high kolesterol ini? kalau buat saham-saham yang high kolesterol, teman-teman bagi lagi di asset allocation di sahamnya. Misalkan 10-20% aja buat yang gorengan, beli itu oke. Kenapa? Karena waktu dia turun, let's say misalkan dia turun 10% dari asset allocation 10%, ya teman-teman sebenarnya rugi cuma 1%. Itu nggak kerasa. Tapi kalau teman-teman all in di saham yang gorengan, sekali ayun 20-30%, matang juga sih ke portofolio, langsung loss-nya kan 30%. Nah sebenarnya kalau misalkan kayak kita di KYC sendiri, ada nggak sih trading-trading seperti saham yang cukup liar gitu? Ada, tapi jarang banget.
Kita banyaknya memang di second liner, dan misalkan kayak hari ini tadi kita ada masuk ESA ya, TP1 di 565, lalu kemarin kita ada masuk Toba juga dari 232 sampai 284 gitu ya, TP3 kita itu udah hit. Lalu Arto juga kemarin kita ada rekomendasi, hari ini naik 7% ya. Jadi sebenarnya kalau buat aku pribadi, teman-teman trading di second liner itu enaknya apa? Teman-teman bisa masuk, bisa keluar gitu. Tapi kalau misalkan di third liner, kesulitannya adalah waktu mau keluar itu dropnya biasanya sangat cepat. Jadi kalau misalkan teman-teman mau di third liner, saran aku money manajemennya diatur jangan lebih dari 10% asset allocation, supaya teman-teman waktu keluar makan rugi serugi-ruginya pun nggak pusing palanya. Kenapa? Karena ya cuma 1-2% dari asset allocationnya teman-teman, dari total portofolionya teman-teman di pasar modal. Jadi masih aman. Sedangkan yang lebih besar ya teman-teman cari juga yang kolamnya lebih besar supaya lebih enak waktu dia bergerak. Kurang lebih gitu sih, Oke. Cilani. Oh, jadi sebaiknya mungkin dipisahin rekeningnya kali ya, ya gitu ya. Mungkin pisahin rekeningnya yang swing atau yang simpen gitu sama sama yang scalper, yang trading gitu. Kalau misalnya nggak mau pusing ngikutinnya. Jadi kalau misalnya yang swing ini misalnya beli yang dividen-dividen, ini account yang invest. Kalau yang satu Itu boleh lagi banget. khusus buat scalper, Itu boleh rugi satu tik banget dua sih. tik langsung buang gitu ya. Ya gitu Iya, ya. itu boleh banget sih. Biasa kita relatif kalau di trading plan yang kita share itu rata-rata 2% sampai maksimum 3% sih yang kita biasa deploy ke trading plan kita. Jadi kalau misalkan memang udah lebih dari 2-3%, teman-teman bisa keluar sih. Terlepas ternyata pada akhirnya keguyur 1 menit 25%, mungkin aja gitu. Tapi karena kita jarang ya trading di saham yang third liner gitu ya, untuk kejadian-kejadian seperti itu agak agak jarang sebenarnya. Iya. Kalau Jadi pada yang akhirnya teman-teman juga harus kenali karakteristik dari saham yang teman-teman tradingin juga sih. Nggak semua saham bisa ditradingin. Kalau misalkan kayak Ali itu ada agak khusus ya, maksudnya broker tertentu dia mengakumulasi cukup banyak gitu ya. Jadi ya nggak heran kemarin kan dia naiknya cukup banyak ya. Tapi semingguan terakhir memang dia turun ya dari 800-an sampai 400-an gitu ya. jadi untuk teman-teman sebelum membeli saham tuh pahami dulu karakter sahamnya ini termasuk saham apa ini lapis satu, lapis 2, lapis 3. Kalau lapis 3 ya harus berani Betul, cut loss. Kalau enggak ya betul. bisa nyangkutnya di pucuk ya, Yuti. Nyangkut, nyangkut apa banget? Beda tipis deh. Iya. Jadi jadi di saham itu menurutku tuh kayak seni ya, seni semacam kayak seni untuk ngatur ya, semua tuh ngatur, maksudnya proporsi, ini manajemen mungkin lebih tepatnya ya Yudi ya. Yes. Jadi mungkin untuk Cuman kalau kita di pasar saham kan seni mengatur diri sendiri sih. iya Seni bener mengatur jempol. mengatur jempol dan keinginan hati ini. Apalagi kan lihat running trade, wah ini naik 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 terus langsung gabung, apa langsung ikut gitu, all in lah gitu. Makanya Ya banyak yang kalau pakai running trade, teman-teman juga harus pintar-pintar lihat running trade-nya. Kalau yang nge-spam biasanya posisi lagi jualan, biasanya harus hati-hati. iya ada Jadi tekniknya teman-teman harus cek sendiri. juga, betul. Teman-teman harus cek juga di dalam apa namanya komposisi bid offernya seperti apa, lalu sahamnya kategorinya first liner, second liner, third Iya, liner, market iya. cap-nya berapa. Kalau market cap-nya terlalu kecil tuh gampang banget dimanipulit. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jalan santai, aman, nyaman, enak makan, enak tidur, sebenarnya enakan di second liner sih. Peluang naiknya lumayan, risknya terukur, posisi scam atau zongnya jarang Iya, iya, iya. gitu. Ya, jadi ini ya maksudnya kita harus bijaksana juga kalau misalnya beli yang third liner juga harus Tuh, berani cut loss ya. Satu yes tik, harus dua tik berani. ya. Pokoknya ngerasa nggak enak, buang. Pokoknya Iya. ngerasa nggak enak, aneh, diisiin terus, overnya buang. Gak usah pusing. Kadang-kala wah ini masih bisa naik, ditunggu ditunggu tahu-tahu bitnya hilang semua. Ambrol. Tuh kalau udah duitnya hilang, biasanya rontok, langsung Rontok. serontok-rontoknya. Terus jadi kena shock shock effect ya, Iya, efek kejut gitu, kita ya bengong, mau bener. buang juga jadi jadi bingung mau Nah buang, ya, udah keburu dalam. Nah nah itu ya udah biasanya efek naik kejutnya itu yang bikin ditunggu-tunggu, bengong. tunggu-tunggu ya. Biasanya wah udah naik nih, tunggulah besok lah. Wah langsung besoknya tahu-tahu langsung diituin ya kayak gitulah. Kalau Geprek. harus tahu karakternya. Jadi Betul. mungkin kalau udah naik berapa persen sampai target separuh dulu dijual, nanti barusan. Jadi dia tetap tradingnya tuh tetap nyaman gitu loh,
deg-degan terus ya. Betul. Terus saham-saham yang crossing kiri kanan biasanya teman-teman juga harus hindari, hati-hati. Mm-mm. Misalkan broker-broker tertentu top buyer, top seller, top buyer, top seller biasanya harus hati-hati. Ya, kayak gitu-gitu biasanya suka banyak bom waktu ya. Dari zaman dulu itu udah sering banget kejadian gitu. Jadi ya nggak heran sih sampai hari ini pun ada aja sih perusahaan-perusahaan tertentu yang pada akhirnya dari volumenya rame tiba-tiba kosong udah gitu turun secara signifikan ARB itu dari zaman dulu udah ada sebenarnya kejadian-kejadian seperti itu. Cuman mungkin teman-teman belum pernah mengalami, belum pernah perhatiin pada zaman itu. Iya. Jadi saran aku sih kalau ketemu saham-saham yang tipe-tipenya seperti itu harus hati-hati gitu ya. Ya, kayaknya tuh saham-saham IPO tuh ya. Gitu ya, yang harus hati-hati yang baru-baru. Aku aku nggak sebut merek dah, aku nggak sebut Nggak merek. usah sebut merek, Cuman tapi maksudnya kebanyakan tuh kayak gitu. cuman pada akhirnya teman-teman harus hati-hati kalau Iya. teman-teman trading di tempat yang teman-teman sama sekali buta, nggak tahu perusahaannya seperti apa, karakternya seperti apa, ya teman-teman harus hati-hati. Beda sama kalau misalnya teman-teman di second liner atau blue chip yang at least likuiditasnya ada, lalu company-nya udah running, teman-teman lebih enak. Kalau misalkan IPO gitu kan memang kasar katanya banyak banget sekarang yang tujuannya lebih ke exit kali ya, exit Iya, strategi bukan buat betul. ekspansi. Jadi Mm. harus hati-hati juga memilih perusahaan-perusahaan yang memang kalau misalkan mau trading di saham IPO, pilih-pilih lah, nggak semuanya IPO itu juga bagus, tapi ada beberapa yang memang juga cukup bagus gitu. Jadi teman-teman lebih ke analisanya lah, lebih 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 matang gitu, dan trading plan-nya harus tetap Iya, 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 iya. Oke, ini gitu. kayaknya sudah mau deket, deket mau apa bukaan sesi 2. Untuk closing Ya, statement, Yudi gimana Yud? Untuk teman-teman yang ada di yang nonton IG Live ini, gimana kasih semangat Yud buat kita Yud closing supaya statement mungkin dari aku, mm, uh, ya tetap semangat lah buat teman-teman yang mm, masih stay gitu ya di mm, pasar saham. One day aku yakin dan percaya bahwa market tuh pasti bullish again gitu ya, pasti rally lagi. Cuman problemnya mungkin buat sekarang betul betul ya ya. teman-teman harus bertahan dengan kondisi yang ada, berlatih dengan kondisi yang ada untuk Mm, dapetin feeling. Karena ketika dia udah bullish, teman-teman pasti bisa dapat cuannya lebih besar dan fantastik sih. Kalau teman-teman bisa survive di market sekarang. Tapi kalau misalkan sekarang teman-teman pergi nggak latihan, ketika market datang mungkin teman-teman bisa profit, tapi mungkin profitnya setahun let's say 50 sampai 100%. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa bertahan dan sabar dan berlatih, sekarang misalkan tiap bulan bisa dapat 5-10%, 20%. Ketika market bullish, teman-teman pasti bisa dapat sebulan tuh bisa ratusan persen. Aku yakin. Gitu karena bukti udah banyak gitu ya teman-teman, yang seperti kemarin-kemarin season-season dulu yang menang kompetisi apa segala macam bisa sampai ratusan persen bahkan ribuan persen satu bulan. Jadi ya stay di market dengan kondisi yang ada, tapi likuiditasnya nggak ada, berarti size teman-teman pun harus ngikut, kecilin aja. Jangan paksain dengan total uang teman-teman masuk tetap di saham. Menurut aku sih nggak bijak juga sih. Kecilin aja aset allocation-nya supaya teman-teman bisa tetap ikutin feel marketnya, supaya one day dia bullish again, ya teman-teman bisa maksimalin return dari investasinya teman-teman sih. iya. Jadi kalau kalau misalnya kita nih anggap aja ini latihan lah ya dengan size kecil Yes, jadi bisa betul merasakan. betul. Jadi kalau misalnya sudah mulai enak tuh kita udah tahu sinyalnya dari awal gitu ya. Dan bukan Setuju, terus setuju, setuju. karena Setuju sih. bagaimanapun juga ya apa Ya, uang sekolah selama ini nih eh, betul. kemarin-kemarin kalau itu kan kita sudah bayar uang sekolah ya. Nah kalau Ya, misal kita tinggalkan itu nanti nggak bisa ngembaliin lagi, tapi cara ngembaliin juga harus bijaksana gitu ya gitu ya. intinya satu ya mungkin buat teman-teman yang trading di pasar saham, pasar apapun gitu ya, dalam hal apapun, teman-teman harus siapin budget yang memang teman-teman siap gitu ya. Kalau misalkan Iya, teman-teman ngerasa nih, oh trading 10 juta mules, ya jangan trading 10 juta, 1 juta aja. Oh kalau trading teman-teman 100 juta dengan kondisi market sekarang teman-teman mules, nggak enak makan, nggak enak tidur, ya teman-teman kecilin aja size-nya dari 100 juta, kecilin aja 50 juta, masih mules nggak? Masih mules, turunin lagi 20 juta, masih mules nggak? Oh sedikit, turunin lagi 15 sampai 10 juta. Ngikutin eh, perutnya teman-teman aja. Kalau teman-teman ngerasa nggak enak makan gitu ya, ngerasa stres gitu, rasa feel nggak enak, kecilin aja, nggak ada masalah kok dengan iya, hal seperti itu. Yang penting
teman-teman bisa survive di market sekarang. Sisa duitnya kemana? Ya simpen dulu aja di tempat yang eh, bisa teman-teman tarik kapanpun ketika marketnya siap, ya teman-teman tinggal switch balik gitu. Dibandingin teman-teman paksain, size-nya juga teman-teman gak nyaman, kegedean, ujung-ujungnya loss terus juga ngapain. Mendingan Iya. pakai size kecil aja. Oh, ini ada yang tanya satu aja, Yud. Untuk prospek Boleh. EBT ke depan, prospek Hmm, EBT-nya gimana ya, Yud? Kan saham-sahamnya kan juga agak agak lerem lagi ya ini ya, kayak EBT, kayak PGO, MA kayak gitu-gitu. Kalau menurut Yudi gimana ya? buat saham EBT, Green Energy gitu-gitu kan kalau kita lihat secara real gitu ya dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kan udah cukup banyak ya dari mobil listrik apa segala macam tuh udah mulai masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nggak heran sebenarnya ke depan prospek dari saham-saham yang berbau EBT gitu ya itu akan cukup menarik. Kalau misalnya kita lihat contoh ya yang naik cukup signifikan 1 bulan 2 bulan ke belakang tuh kayak Arko, dia naik dan all time high gitu ya. Tapi secara valuasi mungkin ada yang lebih murah yaitu KIN. Itu KIN belum kemana-mana. Jadi mungkin juga bisa diperhatiin sih. Kiin, KEEN. Oke, oke. Ya, Betul. oke, oke. Terima kasih sekali Yudi buat Siap, waktunya, buat siap, buat siap. ini ya, insight-insightnya. Benar-benar apa? Benar-benar yang kita butuhkan. Maksudnya untuk semangatnya Semangat. juga untuk fighting, untuk bisa tetap bertahan di Semangat. market seperti ini. Ya, teman-teman, satu hal bahwa kita harus bertahan market seperti ini, jangan sampai kalau misalnya nanti pas tulis terus nanti kita teringat masa ini kenapa aku nggak beli pas aku nonton IG live-nya Yudi. Gitu ya Yudi. Iya, Oke, sampai di sini dulu IG live. Terima kasih Yudi. Semoga siap. sukses dengan komunitas KYC-nya. Juga uh, ada proyek-proyek yang lain. Tuhan tolong supaya semuanya jadi berkat ya. Terima Amin. kasih juga buat Thank you. teman-teman yang sudah menonton IG Live pada siang hari ini. Semoga Thank bermanfaat. you Terima teman-teman. kasih. Terima kasih semua. Bye-bye. Thank Bye-bye. you. Thank you semua. Selamat siang. Thank Bye-bye. you.